Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami tentang aspek teknik. Di sini saya Sulistianingsih akan menyampaikan materi tentang pengertian aspek teknik dan tujuan aspek teknik. Yang pertama itu tentang pengertian aspek teknik. Aspek teknik ini merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila suatu gagasan, proyek atau usaha yang telah direncanakan menunjukkan peluang yang cukup cerah baik dari segi pemasarannya. Nah, penilaian aspek ini sangat perlu dilakukan sebelum perusahaan itu dijalankan. Hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologinya. Evaluasi kelayakan teknik melihat kepada kelayakan teknik teknologi yang digunakan. Berarti dalam evaluasi ini itu dilihat apakah teknologi yang digunakan telah bekerja sesuai dengan desain dan kapasitas penggunanya. Jadi dalam analisis aspek ini jadi analisis dalam aspek teknik ini adalah untuk menentukan kesiapan suatu perusahaan dalam menjalankan suatu perusahaannya dengan menilai ketepatan lokasi yang telah dipilih, luas produksinya, dan tata letak serta kegiatan mesin-mesin yang akan digunakan dalam perusahaan nantinya. Nah, ini di dalam menyusun studi kelayakan bisnis, aspek teknik ini perlu banget untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan aspek teknik. Nah, secara umum ada beberapa tujuan dalam aspek teknik ini yang akan dicapai untuk penilaiannya. Yang pertama, itu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik maupun dalam menentukan lokasi pabriknya, gudang, terus cabang dan kantor pusatnya. Yang kedua itu agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi yang tepat. Yang ketiga itu agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya ke depan. Yang keempat itu agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima itu agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja di masa yang dibutuhkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemilihan lokasi usaha. Dalam pemilihan lokasi usaha ini sangat penting mengingat apabila dalam menganalisa akan mengakibatkan meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Paling tidak ada 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, antara lain yaitu lokasi kantor pusat yang harus dipertimbangkan yaitu dekat dengan pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, pasar, serta tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu lokasi kantor cabang. Yang ketiga, lokasi untuk gudang, di mana lokasi untuk gudang ini kita harus melihat di kawasan industri, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dan tersedia sarana dan prasarana. Yang keempat itu lokasi untuk pabrik. Ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam lokasi untuk pabrik ini. Yang pertama yaitu faktor primer. Faktor primer yaitu faktor yang paling utama yang harus dipertimbangkan yaitu dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya tenaga kerja, tersedianya fasilitas pengangkutan, serta sarana dan prasarana hingga sikap masyarakat. Yang kedua yaitu ada faktor sekunder yang harus dipertimbangkan dalam faktor sekunder yaitu biaya investasi di lokasi, proses perkembangan suatu harga di masa yang akan datang, kemungkinan untuk perluasan lokasi dan terdapat fasilitas penunjang lainnya, iklim dan tanah, masalah pajak
dan peralatan kebutuhan yang di daerah tempat. Keuntungan yang kita peroleh jika mendapatkan lokasi yang tepat, yang pertama kita akan mendapatkan pelayanan diberikan pada komponen konsumen dapat lebih menunjang. Yang kedua yaitu kemungkinan dalam menciptakan tenaga kerja. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku. Yang keempat, kemudahan dalam memperluas lokasi usaha. Yang kelima, memiliki nilai ekonomis yang dimana yang masa akan datang akan meningkat. Dan yang terakhir, meminimalkan terjadinya konflik pada masyarakat dan pemerintahan setempat. Selanjutnya yang D, metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan, dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai sesuatu lokasi sebelum digunakan. Yang pertama, metode penilaian hasil value. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Yang kedua, metode perbandingan biasa. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak perumahan, sikap masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya yang E, luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomi dapat dilihat dari beberapa yang efisien. Sedangkan dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain, yang pertama kecenderungan permintaan yang akan datang, yang kedua kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produksi dan produksi substitusi dan produk tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang selanjutnya, yaitu tata letak atau disebut juga dengan layout. Layout merupakan satu proses dalam pembentukan dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga dapat tercapai secara efisiensi. Dengan adanya layout, akan diperoleh berbagai keuntungan. Di antaranya yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, yaitu pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengakuan material dan barang menjadi rendah. Pengangkutan material dan barang menjadi lebih rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Selanjutnya, pada umumnya layout didasarkan pada situasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi tetap, yaitu sebagai tata letak dengan posisi tetap. Tata letak merupakan suatu keputusan yang penting untuk menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak mempunyai dampak strategis karena tata letak termasuk yang menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Yang kedua yaitu orientasi proses. Orientasi proses ini
tergantung siapa yang melakukannya dan siapa yang meminta. Ada beberapa orang yang berorientasi pada hasil, namun ada juga beberapa orang yang menganggap proses itu lebih penting daripada sekedar hasil. Pada pekerjaan, mungkin lebih banyak orang yang berorientasi kepada hasil, karena yang penting selesai dan sesuai permintaan. Ini bisa jadi disebabkan karena pekerjaan orang itu ditargetkan. Jadi, hasilnya harus sesuai dengan target yang diberikan. Apalagi sang pemberi tugas tersebut tidak mendefinisikan dengan pasti spesifikasi proses kerjanya. Yang ketiga, tata letak kantor. Perbedaan antara tata letak kantor dengan tata letak pabrik adalah pada penekanannya atas pentingnya informasi. Jika tata letak kantor yang mengalir adalah informasi, maka tata letak pabrik yang mengalir adalah tata letak bahan-bahan. Yang keempat, tata letak pandang, eceran atau pelayanan, yaitu yang berkenaan dengan peraturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Yang kelima, tata letak gudang. Tujuan dari tata letak gudang adalah memaksimalkan pemanfaatan seluruh luas gudang, yaitu memanfaatkan pada volume penuh, tetapi biaya material handlingnya rendah. Yang keenam yaitu tata letak produk. Tata letak produk digunakan untuk produk atau lini produk yang sama dengan volume tinggi dan variasi produk rendah. Selanjutnya, untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan beberapa hal. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi. Dan yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Baik, itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemulihan teknologi. Pemulihan teknologi adalah suatu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Misalnya saja, teknologi yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan dari dalam proyek. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan teknologi tersebut, yang pertama, ketetapan teknologi dan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja.